Halo teman-teman, selamat datang kembali dan kita masih di Kota Tua Jakarta. Perjalanan kali ini kita awali dari Museum Bank Indonesia. Sedikit cerita, sebelum menjadi Museum Bank Indonesia, ternyata bangunan ini adalah sebuah gereja untuk umat Protestan. Tetapi pada tahun 1628, gereja ini dibongkar karena digunakan untuk tempat meriam besar ketika puluhan ribu tentara Sultan Agung menyerang Batavia untuk pertama kali. Kemudian dikelola pemerintah dan soft opening tanggal 15 Desember 2006 oleh Gubernur Bank Indonesia saat itu, yaitu Bapak Burhanuddin Abdullah. Nah, kemudian terjadi peresmian atau grand opening yang kedua oleh Bapak Presiden RI, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2009. Oke, kita langsung saja masuk ke area yang sering dikunjungi para pengunjung. Ada apa saja di sini? Ayo nonton videonya. Nah, ini adalah area di mana teman-teman bisa ngelihat di sini ada orang jual cincin, paranormal ataupun apapun itu semua, lukisan ada semua di sini ya. Teman-teman yang mau refreshing sambil beli oleh-oleh ada di sini juga. Nah, ini ada lukisan, baju-baju. Di saat malam ini banyak. Di samping kiri kanan juga terdapat banyak kedai-kedai modern yang bernuansa klasik ya teman-teman. Jadi ini akan menambah kenikmatan lah di sini. Nah, kita lihat ini merupakan museum wayang yang mulanya merupakan gereja yang didirikan oleh kelompok kolonial Belanda atau VOC pada tahun 1640 dan diberi nama The Oude Hollands Kerk. Setelah beberapa kali perpindahan kepemilikan, selanjutnya pada tahun 1957 diserahkanlah kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia atau LKI dan diganti namanya menjadi Museum Jakarta Lama. Kemudian pada tanggal 23 Juni 1968 diserahkan oleh LKI ke pemerintah DKI Jakarta. Nah, bagi yang senang menguji adrenalin, silakan coba rumah hantu ini. Gedung peninggalan era penjajahan Belanda ini merupakan salah satu yang tertua di Jakarta, sehingga masih menyimpan nuansa zaman dulu. Disediakan di dalam gedung Cipta Niaga ini buat pengunjung kota tuanya. Boleh silakan aja masuk, silakan aja mampir ke dalam gedung Cipta Niaganya untuk berbelanja dan memenuhi souvenir-souvenir yang Anda inginkan. Ada bolehnya lagi jalan-jalan yang lagi wisata ke kota tuanya, boleh silakan aja masuk, silakan aja mampir ke dalam gedung Cipta Niaga ini. Di bagian depan kita melihat ada yang menjual kopi, kacamata, ada juga yang menjual mainan anak-anaknya. Pengen nyari gantungan kunci juga ada gantungan kuncinya. Pengen nyari sendal juga ada sendal buat anak-anak dan dewasanya. Pengen nyari sepatu juga ada semua ukuran. Pengen nyari tas ada juga tas lokal dan impornya. Pengen nyari baju batik juga ada baju batik, baju kota tuanya. Pengen nyari baju muslim juga terdapat di bagian belakang. Pengen nyari aksesoris handphone juga ada
Oke, kita lanjut ke Cafe Batavia. Kafe yang sudah beroperasi dari tahun 1993 dengan gaya bangunan Hindia Belanda dan menyajikan hidangan yang sangat otentik. Dahulunya, pada tahun 1803 bangunan kafe ini digunakan untuk penginapan para pejabat tinggi VOC. Namun seiring berjalannya waktu, bangunan tersebut dibeli oleh Paul Hassan, orang keturunan Prancis yang tinggal di daerah Srengseng Sawah, di mana fungsi bangunan diubah menjadi restoran hingga sekarang. Dan ini adalah Governor Kantor yang sekarang difungsikan sebagai Museum Fathahillah, merupakan bangunan bersejarah yang dulu menjadi kantor balai kota, pusat pemerintahan Hindia Belanda. Di bagian depan museum ini juga terdapat kantor pos Indonesia pertama, yang saat ini di dalamnya terdapat galeri seni kontemporer. Sirine tersebut adalah batas akhir waktu pengunjung. Jadi semua pengunjung akan dihimbau untuk keluar, karena batas pengunjung bisa masuk hanya sampai jam 9 malam. Oke, waktunya kita mengecek di bagian luar ya. Saat menuju keluar, kita akan melihat stasiun KAI Jakarta Kota. Dan jika menoleh ke kiri, akan menemukan halte Transjakarta yang letaknya ada di seberang gedung BNI Kota Tua. Dan ini adalah Museum Mandiri. Museum ini dibangun pada tahun 2004. Pada awalnya adalah kantor faktori di Batavia yang merupakan perusahaan dagang milik Raja Belanda, yaitu Raja William, yang kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan dan dinasionalisasikan pada tahun 1960. Jika kalian sering melihat gedung ini di TV, nah ini dia gedung Bank Bumidaya. Adalah sebuah gedung yang terbengkalai yang berubah menjadi salah satu destinasi foto yang unik. Dan jika kita melangkah terus ke depan, maka kita akan bertemu dengan Toko Merah. Nah, Toko Merah ini adalah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang terletak di tepi barat Kali Besar, Kota Tua, Jakarta.
Dibangun pada tahun 1730 dan merupakan salah satu bangunan tertua di Jakarta. Ciri khas warna merah pada bangunan ini menjadikan bekas kediaman Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff terkenal dengan sebutan toko merah di kalangan masyarakat luas. Nah, agak belibet kan sebutnya kalau bahasa Belanda. Nah, tidak jauh dari tempat ini ada satu rumah yang sangat unik. Namanya Rumah Pohon. Rumah ini dipenuhi dengan pohon. Nah, menurut salah seorang warga sekitar, bangunan tersebut bangunan terbengkalai milik warga Belanda. Namun, kita nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa. Tapi kalau ada teman-teman yang nonton mungkin tahu sejarahnya, mungkin bisa tulis di kolom komentar aja supaya kita menambah pengetahuan. Baiklah, sekian jalan-jalan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.